berada pada manusia. Yang kedua yaitu manusia Allah ciptaan baru. Ya. Nah, hakikat Allah kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang maha kuasa. Ya. Allah kita adalah Allah yang maha kuasa, maha tahu, berpengetahuan baik dan jahat, tapi penuh kasih. Ya, itulah keberadaan Allah kita. Dia maha kuasa. Ya. Nah, ini sesuatu yang memang hakiki pada Allah, yang berada pada Allah. Bahwa Allah itu sudah demikian, bahwa Dia adalah yang maha kuasa. Dia juga yang maha tahu, yang maha tahu dalam hal ini bahwa berpengetahuan yang baik, berpengetahuan yang jahat. Jadi segala sesuatu tidak ada yang di luar sepengetahuan Allah. Semua ada di dalam pengetahuan Allah. Itulah sebabnya disebut maha tahu. Nah, selain itu bahwa sekalipun Allah maha tahu dalam arti bahwa Dia mengetahui segala perkara yang baik dan Dia juga mengetahui segala perkara yang jahat, tetapi Allah itu maha kasih adanya. Ya. Jadi Allah tetap luar biasa di dalam hal kasih. Dan kemudian hakikat yang ketiga yaitu kekal. Allah itu kekal. Ya. Dari kekal sampai kekal. Dialah awal dari segalanya dan Dialah yang akhir dari segalanya. Dari kekal sampai kepada kekal. Itulah keberadaan Allah kita. Nah, kemudian hakikat manusia yang diciptakan yaitu Adam. Ya. Ini kita perlu berbicara tentang pendamping Adam. Tapi kita khusus berbicara tentang manusia pertama, itulah Adam. Ya. Manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Ya. Berarti memiliki hakikat yang serupa tapi tidak sama. Perlu kita renungkan, kenapa kita tidak berbicara tentang Hawa? Karena Hawa tidak jelas apakah dia serupa dengan Allah. Ya. Karena yang disebut hanya serupa dengan Allah adalah Adam. Tapi waktu Hawa diciptakan hanya disebutkan sepadan dengan Adam. Itu berarti bahwa ada penurunan sedikit. Ya. Dia tidak serupa sama seperti keserupaan Adam, tetapi dia agak di bawah sedikit, ya, karena dia hanya sepadan dengan Adam. Jadi keserupaan Adam dengan Tuhan itu jauh lebih besar daripada keserupaan Hawa dengan Tuhan. Tidak sama keserupaannya, ya, karena Adam dan Hawa tidak sama. Karena Hawa hanya sepadan dengan Adam. Jadi otomatis keserupaan dalam hal ini juga tidak sama tingkat keserupaannya. Nah, pertama dikatakan dia berkuasa, berpengetahuan dan kekal. Sebenarnya awalnya manusia itu juga berkuasa. Ya. Kenapa? Karena manusia diberikan kuasa di bumi. Dia menguasai seluruh bumi, menguasai segala isi bumi ini. Kepadanya diberikan kuasa untuk hidup, sehingga manusia menjadi berkuasa seperti Allah berkuasa. Walaupun tingkat kekuasaan berbeda, tetapi Allah berkuasa di surga dan di bumi. Kekuasaan itu diserahkan kepada Adam. Ya. Nah, berpengetahuan. Di sini perbedaan sedikit. Karena Allah maha berpengetahuan, tapi manusia hanya berpengetahuan, tidak maha. Ya. Berpengetahuan dalam arti bahwa karena hanya mengetahui perkara yang baik, Adam pada saat itu tidak mengetahui perkara yang jahat. Pengetahuannya terbatas. Kita tahu bahwa manusia mengetahui perkara yang jahat setelah manusia makan buah pengetahuan baik dan jahat ini. Itulah yang menyebabkan akhirnya manusia mengetahui perkara yang jahat. Kekal. Manusia juga sebenarnya kekal. Diciptakan dari awal. Itu akan kekal. Seandainya manusia tidak pernah jatuh dalam dosa, maka manusia akan tetap hidup. Adam akan tetap hidup. Dan seluruh keturunannya akan tetap hidup. Tidak ada kematian. Kita tahu bahwa kematian itu ada sesudah manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, kita melihat bagaimana hakikat
manusia yang pertama ini berkuasa berpengetahuan, ya. Sudah jelaskan tadi tentang berkuasa secara berpengetahuan. Manusia waktu berpengetahuan baik dan jahat, setelah dia terusir, setelah jatuh dalam dosa, dia memang menjadi sama seperti Allah, yaitu berpengetahuan baik dan jahat. Hanya bedanya Allah itu dipenuhi dengan kasih, sementara manusia cenderung berbuat jahat. Kenapa? Karena pengetahuan yang jahat itu diperoleh dengan cara melanggar perintah Allah. Itu sebabnya istilahnya manusia sebenarnya tidak mampu menerima pengetahuan yang jahat ini. Tubuhnya tidak mampu menerima itu. Itu sebabnya setelah manusia tahu berbuat jahat, maka cenderunglah manusia hidup dalam kejahatan. Ya, makanya dosa terus bertambah karena manusia memang pada prinsipnya sudah lebih cenderung berbuat jahat. Ya, karena tubuhnya tidak mampu menerima pengetahuan yang jahat itu, mempengaruhi dia menjadi orang jahat. Kemudian hidup kekal, tetapi akibat dosa mengalami kematian. Akibat dosa adalah maut. Berarti bahwa manusia tidak kekal lagi. Tapi bukan berarti bahwa manusia itu hilang. Manusia tetap ada, manusia tetap kekal. Sekalipun dikatakan mati, tapi kita tahu bahwa kematian sebenarnya itu pada akhirnya akan hidup lagi, ya. Rohnya tetap hidup, jiwanya tetap hidup, hanya tubuhnya saja yang terpisah dari jiwa dan roh, ya. Tetapi pada akhirnya bahwa bagaimana tubuh, jiwa dan roh ini akan bersatu lagi. Karena memang pada intinya bahwa manusia ini kekal. Kenapa kekal? Karena di dalam dirinya ada kekekalan. Ada nafas hidup yang berasal dari Allah. Ini adalah perkara yang kekal. Berbeda dengan yang ada pada binatang binatang dan burung-burung. Kita tahu bahwa binatang dan burung-burung juga diciptakan dari tanah. Ya. Sama dengan manusia. Asalnya dari tanah. Ya. Tetapi kita ketahui bahwa pada penciptaan binatang dan burung-burung itu tidak ada hembusan napas hidup yang dari Allah. Itu berarti bahwa tidak ada unsur kekekalan di dalam binatang itu. Yang hanya ada di dalam manusia. Jadi bagaimanapun manusia itu akan tetap kekal. Hanya kekekalan hidup manusia ada di dalam penghukuman. Itulah api neraka. Ya. Akan kekal di sana. Kita tahu bahwa nanti ciptaan yang lama ini, yaitu tubuh dari darah dan daging ini, ya, keadaan kita seperti ini, itu akan tetap kekal walau kita mati, tapi akan dibangkitkan lagi dan dipersatukan lagi tubuh, jiwa dan roh ini untuk masuk dalam pengadilan Kristus dan pada akhirnya masuk dalam api neraka kekal selamanya. Jadi tidak ada berakhir kehidupan kita manusia. Ya, tidak berakhir, hanya pindah alam. Ya. Nah, itulah sebabnya manusia itu kekal. Tapi yang masuk dalam proses yang namanya penciptaan baru, itulah yang mengalami perubahan. Tidak lagi darah dan daging, sehingga masuk dalam kehidupan kekal, yaitu kehidupan bersama dengan Allah, bukan dalam hukuman yang kekal. Kemudian kita lihat bagaimana hakikat manusia yang kedua. Hakikat manusia yang kedua ini adalah, yang dimaksud ini adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Itu manusia yang kedua.
adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah disebut Adam yang air. Dan kita semua, baik laki-laki maupun perempuan, menjadi gereja pengantin perempuan. Ya. Sekalipun status laki-laki dan perempuan, tetapi di hadapan Tuhan menjadi perempuan semua. Ya. Menjadi gereja pengantin perempuan. Nah, semua orang mati dalam proses persekutuan dengan Adam. Demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Kita perhatikan firman ini. Semua orang mati dalam proses persekutuan dengan Adam. Jadi karena Adam sudah berbuat dosa, maka semua orang akan mati karena Adam. Karena kita adalah keturunan Adam. Kita semua ikut masuk dalam proses bersama, yaitu Adam mengalami kematian, maka semua turunannya mengalami kematian. Ya. Jadi itu namanya persekutuan dalam penghukuman. Ya. Nah, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Jadi kalau kita sama-sama semua menjadi berdosa, semua menjadi akan binasa karena Adam, tetapi karena Kristus yang sudah bangkit dari kematian, maka dengan persekutuan kita dengan Kristus, kita pun akan mengalami kehidupan, yaitu dibangkitkan melalui kebangkitannya. Ya, jadi ada proses yang terjadi kalau kita mengalami kematian, tetap akan mengalami kebangkitan di dalam Kristus. Itulah sebabnya Adam kedua ini sangat penting untuk kita mengalami persekutuan dengannya. Karena dengan mengalami persekutuan dengan Kristus, maka dia mati dan bangkit untuk kita, maka di dalam dia kita mati dan bangkit bersama dengan dia. Ya. Mengalami kehidupan yang baru. Nah, di dalam kehidupan yang baru inilah terjadi proses itu, proses perubahan yang awalnya serupa menjadi sepadan. Ya. Nanti kita akan lebih jelas bahwa Tuhan merencanakan ciptaan baru yang lebih mulia daripada yang awal. Hakikat manusia itu adalah berkuasa di bumi dari surga. Perhatikan bahwa kalau Adam yang pertama hanya berkuasa di bumi, tapi Adam yang kedua itu akan berkuasa di bumi dan di surga. Jadi ada perbedaan yang sangat jauh, Adam pertama dan Adam kedua. Nah, kekuasaan diberikan jauh lebih besar karena dia berkuasa baik di bumi maupun di surga. Kekuasaan itu diberikan kepadanya ketika Yesus bangkit dari kematian. Ya, makanya Yesus berkata kepada murid-muridnya pada saat dia sudah bangkit dari kematian, "Kepadaku diberi kuasa baik di bumi maupun di surga." Pada saat dia belum bangkit dari kematian, kuasa itu belum diberikan. Ya. Jadi laksanakan dulu tugas Bapa. Sesudah selesai melaksanakan tugas Bapa, barulah Yesus Kristus kepadanya dianugerahkan kuasa baik di bumi maupun di surga. Di sini kita melihat, jangan kita melihat bahwa Yesus itu kan memang Allah, tetapi kita melihat dalam posisi ini bahwa Yesus yang adalah manusia, ya, yang manusia yang sudah menjadi manusia, walaupun dia juga adalah Allah, tetapi posisinya sebagai Adam yang kedua atau manusia yang kedua. Maha berpengetahuan. Nah, jadi di sini ada perbedaan antara Adam yang pertama. Adam pertama hanya berpengetahuan, maka Adam kedua maha berpengetahuan. Sama dengan Allah, maha berpengetahuan dan hidup kekal. Ya, Yesus Kristus kita juga hidup kekal dari awal sampai akhir. Adapun hakikat manusia itu adalah berkuasa di bumi dan di surga atas segala yang hidup. Dalam Kristus kita akan menerima kuasa untuk. Jadi kalau
Ini bisa memang membuat orang sedikit bingung, kok ciptaan? Ya. Kita tahu bahwa firman Allah, firman Yesus adalah firman, dia hidup, dia adalah Allah. Tapi pada saat dia menjadi manusia, itu bukan menjelma, tetapi tercipta, menjadi berarti diciptakan. Ya. Bukan dia menjelma jadi manusia, tetapi diciptakan menjadi manusia. Nah, kalau bunyi kata diciptakan, ya, itu berarti bahwa benar-benar terjadi, ya, benar-benar ada, bukan hanya jelmaan, bukan hanya jadi-jadian, ya, tetapi benar-benar dia jadi manusia, benar-benar manusia sejati. Makanya disebut Adam yang akhir. Dia meninggalkan kealahannya. Dia tercipta sebagai manusia yang hina, yang rendah. Ya. Jadi perubahan ini disebut ciptaan. Bukan berarti bahwa dari tidak ada, dari benda mati diciptakan menjadi Yesus, tidak. Tetapi dari firman, dari Allah. Ya. Firman ini adalah Allah. Firman ini diciptakan menjadi manusia. Jadilah manusia Allah. Sebabnya sebutan gereja Tuhan bukan lagi manusia biasa, tapi manusia Allah di dalam Kristus. Karena Yesus adalah manusia sejati dan Allah sejati. Itu sebabnya disebut manusia Allah. Kita juga akan mendapatkan kuasa mengusir roh-roh jahat dan melenyapkan penyakit dan kelemahan. Nah, ini keuntungan kita di dalam Kristus. Kita akan diberi kuasa mengusir roh jahat, melenyapkan penyakit dan segala kelemahan. Ya. Jadi menjadi tanda tanya, kalau kita orang percaya sakit-sakitan, ini harus dipertanyakan apakah kita ada di dalam Kristus atau tidak. Walaupun memang ada yang penyakit dalam bentuk ujian, sama seperti yang dialami oleh Ayub. Ya. Dia tetap dalam Tuhan, walau dia mengalami itu, tapi tetap dalam Tuhan. Itu hanya bersifat ujian. Jadi ada memang penyakit bersifat ujian, tapi ada yang bersifat hukuman, ada yang bersifat karena kita tidak di dalam Tuhan. Karena seharusnya kalau kita di dalam Kristus, kita bisa melenyapkan penyakit. Ada kuasa untuk itu di dalam diri kita, ya. Dan kelemahan di dalam Kristus tidak akan menjadi manusia yang lemah, tapi akan menjadi manusia yang kuat, manusia yang perkasa di dalam Tuhan, dalam iman, ya. Jadi pentingnya kita selalu ada Kristus. Dan kemudian akan menjadi hakim. Dalam Kristus kita juga akan menjadi hakim. Kita tahu bahwa gereja Tuhan akan menghakimi, bahkan bukan hanya orang berdosa, tapi menghakimi para malaikat. Ya, kata firman Tuhan. Jadi manusia juga akan diberikan kekuasaan menjadi hakim. Walaupun yang di atas segalanya adalah Kristus, hakim yang agung, dan kita di bawahnya sebagai hakim-hakim. Tetapi selama masih hidup dalam dunia ini, kita tidak boleh menghakimi, karena kepada kita belum diberikan kuasa sebagai hakim. Itu nanti akan diberikan pada saat, ya, pada saat apa? Pada saat kita sudah masuk dalam pengadilan Kristus. Yesus saja saat ini sampai hari ini tidak menghakimi, ya. Karena penghakiman itu nanti, itu sebabnya karena
walaupun selama dia di bumi, ya, selama dia di bumi, pengetahuan Yesus itu masih terbatas. Ya. Kenapa saya katakan terbatas? Karena Yesus pernah bersabda bahwa tentang harinya hanya Bapa yang tahu, Anak tidak tahu. Ya, bahwa Yesus tidak tahu tentang hari Tuhan ini. Tetapi pada saat Yesus sudah bangkit dari kematian, Yesus berkata bahwa kepadaku segala kuasa baik di bumi baik di surga diserahkan kepadaku. Itu berarti bahwa pengetahuan segala sesuatunya juga diserahkan kepadanya, termasuk pengetahuan hari Tuhan, kapan Tuhan datang. Itu sudah diserahkan kepadanya. Jadi kalau kita perhatikan bahwa ada rencana Allah yang memang dirancang Bapa, yang tidak ada satu manusia pun atau satu makhluk pun yang bisa tahu. Ya, perhatikan rahasia kitab yang bermeterai yang diperhadapkan kepada Rasul Yohanes dalam penglihatannya. Perhatikan di kitab Wahyu. Rasul Yohanes sampai menangis karena tidak ada satu pun yang layak, baik yang di bumi maupun yang di surga, tidak ada satu pun yang layak untuk membuka materai kitab itu. Dan kita tahu apa isinya itu? Rencana Allah. Ya. Rencana Allah tentang 7 materai. Dan tentang 7 materai itu di dalamnya ada 7 sangkakala dan 7 pokok berkala dan segala rencana Allah yang besar ada di dalam kitab itu. Tapi kitab itu inilah yang diberikan kepada Rasul Yohanes. Tapi tidak ada yang bisa membuka kitab itu. Ya. Kalau tidak ada yang bisa membuka, bagaimana bisa tahu? Tetapi Tuhan kita Yesus Kristus telah dikatakan, ya, disebut di situ Anak Domba Allah yang layak, yang sudah tersembelih, dia yang layak membuka materai itu. Ya. Sehingga kitab itu bisa diteruskan kepada Yohanes setelah Tuhan Yesus membukanya dan diwahyukan kepada Yohanes, dan sekarang diteruskan kepada kita. Ya. Itu karena awalnya ingat bahwa ini berarti bahwa sebelum Yesus bangkit dari kematian, rencana Allah itu tetap tertutup. Tidak ada yang bisa mengerti, tidak ada yang bisa membuka, segala makhluk tidak ada yang bisa mengetahui, baik di bumi maupun di surga. Tetapi ketika Yesus sudah bangkit dari kematian, dia layak membuka kitab itu. Ya. Itu sebabnya segala pengetahuan kembali kepadanya, yaitu Maha berpengetahuan. Dan sekarang kita pun sedang dibentuk oleh Tuhan untuk memiliki pikiran Kristus. Berarti bahwa kita juga akan sedang menuju kepada Maha mengetahui. Ya. Maha mengetahui di sini sekalipun tidak selengkap karena pengetahuan kita belum sempurna. Tetapi ketika pengetahuan kita disempurnakan Tuhan, maka kita menjadi Maha mengetahui. Segala rencana Allah kita tahu. Tidak ada yang tersembunyi. Semua terbuka bagi kita. Kenapa? Karena kita ada di dalam Kristus dan Kristus ada di dalam kita. Sehingga apa yang ada di dalam pikiran Kristus itu juga ada di dalam pikiran kita, karena kita memiliki pikiran Kristus itu. Jadi pengetahuan Kristus juga ada pada kita. Nah, tapi ini kalau kita hidup di dalam Kristus, kita harus bagaimana benar-benar hidup di dalam Kristus. Jadi kita bisa membayangkan sekarang bahwa betapa tinggi, betapa mulia rencana agung Allah tentang ciptaan baru ini. Jauh berbeda dengan ciptaan yang awal, yaitu Adam dan Hawa. Jauh berbeda. Ya. Hidup kekal Kristus adalah yang
dia juga kekal sebelumnya. Kenapa? Karena dialah yang awal. Sebelum dia menjadi manusia, dia sudah ada. Dialah yang awal. Kemudian dia menjadi manusia dan kembali dalam posisi tetap memiliki keseluruhan baik kealahannya maupun kemanusiaannya. Inilah yang dia bawa menjadi sesuatu yang kekal. Itu sebabnya kenapa Yesus harus menjadi manusia, karena dia harus bagaimana menyatukan dalam dirinya tentang Allah dan manusia. Karena Allah sangat mengasihi ciptaan, itulah manusia. Ya, jadi kita harus memahami ini, bahwa Allah sangat mengasihi kita. Allah ingin membuat kita baru. Allah ingin membuat kita suatu ciptaan yang baru. Jadi bagaimana kita hidup supaya kita benar-benar layak menjadi suatu ciptaan yang baru. Adapun persekutuan dengan Kristus, maka kita akan menerima kehidupan kekal. Ya. Jadi jelas, kalau kita hidup dalam Kristus, kita pun akan kekal. Kekal dalam arti hidup, bukan dalam penderitaan, kekal dalam neraka, tetapi hidup bersama dengan Dia. Ya, kita telah dilahirkan kembali dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Nah, perhatikan ini. Kalau Yesus tercipta dari firman, Dia bukan tercipta dari debu tanah, tapi Dia tercipta dari firman. Dia Allah, kemudian diciptakan menjadi manusia. Nah, di dalam Kristus kita pun akan diubah menjadi suatu ciptaan yang bahan ciptaannya bukan lagi dari debu tanah. Ya. Itu sebabnya ada firman, ya, ada Roh Kudus. Dengan kita menerima firman, dengan kita menerima Roh Kudus, maka di dalam diri kita ada suatu ciptaan baru. Ada sesuatu yang hidup yang baru dalam diri kita. Itulah yang kita kenal dengan iman. Iman ini tumbuh dari pemberitaan firman oleh kuasa Roh Kudus. Ini adalah suatu pribadi yang hidup dalam diri kita. Ya. Makanya dia harus tetap hidup. Itulah iman, ya, pengharapan dan kasih. Itu kekal. Nah, nantinya pada saat iman disempurnakan, maka tubuh jasmani ini akan mengalami kematian kedagingan dengan sempurna. Ya. Jadi sekarang ini masih dalam proses penciptaan. Bagaimana iman kita tercipta yang dari firman ini. Ya. Jadi di dalam diri kita ini, dalam wadah tubuh yang lama ini, diciptakan satu pribadi yang baru. Pribadi yang baru inilah yang dikenal dengan iman dan pengharapan dan kasih. Bagaimana iman kita, bagaimana pengharapan kita, dan bagaimana kasih kita kepada Allah. Kasih yang berasal dari Allah yang harus kita miliki dalam hidup ini. Nah, dengan kita memiliki kasih Allah, dengan kita memiliki iman yang sempurna, maka pada akhirnya kita tahu bahwa tubuh jasmani ini akan lenyap, akan sirna, akan hilang, ditelan oleh tubuh rohani yang baru. Ya. Jadi di dalam iman, pengharapan dan kasih itulah akan menelan tubuh yang lama ini, sehingga tidak lagi terdiri dari tubuh darah dan daging, tetapi terdiri dari tubuh roh, tubuh penuh kemuliaan. Sama seperti waktu Yesus Kristus bangkit dari kematian. Nah, perhatikan waktu Yesus bangkit dari kematian, dia juga sudah terdiri dari darah dan daging waktu dia menjadi manusia. Ya, dia bukan jadi-jadian. Kalau jadi-jadian itu, ya bukan darah dan daging sebenarnya. Itu hanya dibuat, tapi ini benar-benar menjadi. Nah, waktu Yesus mati, benar-benar mayatnya ada. Ya, benar mayatnya ada, benar bagaimana darahnya tercurah dan sebagainya. Kemudian ketika Yesus bangkit, mayatnya tidak ada lagi. Ya. Itu berarti bahwa pada saat Yesus bangkit, tubuh yang lama, tubuh darah dan daging itu menyatu dengan
dari kematian, ya, itu tetap disatukan dulu tubuh, darah, dan daging itu. Baik orang yang hidup dalam Tuhan maupun yang tidak, sama-sama bangkit, sama-sama darah dan daging itu menyatu kembali dengan jiwa dan rohnya. Pada saat bangkit itulah, ya, yang berdosa tetap dalam darah dan daging, dan itu yang dibawa kepada pengadilan. Tetapi yang hidup baru, maka tubuh yang lama itu ditelan hilang oleh tubuh yang baru. Itulah iman, pengharapan, dan kasih. Nah, kalau kita tidak punya iman, pengharapan, dan kasih, apa yang akan menelan tubuh yang lama? Tetap tubuh lama, tetap ciptaan lama. Tetapi kalau kita punya iman, pengharapan, kasih yang sempurna, ya, bukan iman setengah-setengah, bukan kasih setengah-setengah, tetapi yang sempurna. Hanya oleh iman yang sempurna, hanya oleh pengharapan dan kasih yang sempurna, ini akan menjadi suatu tubuh, jiwa, dan roh yang baru, yang akan menelan tubuh yang lama, ya, sehingga memperbaharui seluruh karakter keberadaan kehidupan kita. Maka dengan demikian kita menjadi satu ciptaan baru yang benar-benar sepadan dengan Allah, ya. Kita tercipta dari Kristus, dari firman, dari benih firman yang ada di dalam Kristus ini. Kita mengenal Allah Bapa, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Bapa utus, menjadi satu dengan kebangkitan Kristus untuk hidup yang kekal. Jadi kita tahu bahwa satu-satunya Allah yang benar, Allah Bapa kita. Supaya kita mengerti bahwa sebenarnya hanya ada satu Allah di dunia ini. Tidak bermacam-macam Allah. Boleh bermacam-macam kepercayaan, tetapi hanya ada satu Allah. Ya, hanya ada satu Allah, Sang Pencipta. Nah, dan Yesus Kristus yang Bapa utus. Kita tahu bahwa, ya, Allah kita Tritunggal, bahwa bukan tiga tapi satu. Hanya di dalam kesatuan itu ada tiga pribadi. Sama seperti kita, di dalam diri kita ini sebagai satu pribadi, tapi ada tiga pribadi yang berbeda di dalamnya, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Ya, kita sudah bahas yang lalu tentang bagaimana perbedaan antara tubuh, jiwa, dan roh. Masing-masing punya kepribadian, masing-masing punya kehendak dan keinginan. Ya, demikianlah antara Bapa, Anak, dan Roh. Itu tetap satu, tetapi masing-masing pribadi, ya, menjadi satu dengan kebangkitan Kristus untuk hidup yang kekal. Di dalam Kristus kita akan menjadi satu dan untuk hidup yang kekal. Jadi itu pentingnya bagaimana terus kita hidup di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita melihat tentang penciptaan manusia. Bagaimana penciptaan pertama, kemudian karena gagal muncul rencana Allah penciptaan kembali, dan bagaimana penciptaan kedua atau penciptaan kembali, pelaksanaannya, ya. Walau kita sudah banyak membahas ini, tapi ini ulangan saja, ya. Antara apa? Bagaimana langkah penciptaan manusia pertama, tujuan, dan bagaimana hasil ciptaan. Jangan lihat langkah penciptaan manusia ada tiga tahap. Langkah pertama, bumi dibentuk sesuai dengan gambar dan rupa Allah dari tanah liat. Jadi langkah pertama itu ambil tanah liat, dibentuklah serupa dengan Allah. Ya. Bagaimana rupa Allah bentuknya, dibentuklah tanah liat itu seperti ini. Kemudian langkah kedua, Allah menghembus nafas hidup ke dalam lubang hidup. Ya. Dihembuskanlah nafas hidup ke dalam lubang hidupnya. Itulah kedua. Ya. Dalam proses penciptaan ini mulai hembusan nafas ada dua tahap, yaitu penciptaan jiwa dan penciptaan roh.
nafas Allah, nafas hidup Allah. Demikian juga jiwa, juga dari nafas hidup Allah. Jadi ada dua hal yang berbeda di dalam diri kita, yaitu jiwa dan roh yang tercipta dari nafas hidup. Setelah melalui 3 tahap penciptaan 3 oknum pada manusia, maka jadilah makhluk yang hidup yang serupa dan segambar dengan Allah. Jadi ketika manusia sudah memiliki jiwa dan roh dan tubuh, maka manusia pun sudah serupa dengan Allah, memiliki 3 pribadi, ya, dan juga bentuknya serupa, ya. Itulah manusia yang dikatakan serupa dengan Allah. Manusia hanya seorang diri, kemudian Allah menciptakan perempuan yang sepadan dengan Adam, laki-laki, dan tulang rusuk Adam. Perhatikan bahwa Allah Bapa kita juga tetap sendiri, walaupun 3 pribadinya, tubuh, jiwa, dan roh. Tidak ada yang di sampingnya, ya. Waktu Dia menciptakan segala makhluk di bumi ini, burung-burung, ikan-ikan, binatang, semua itu berpasang-pasangan. Semua berpasangan. Bahkan kita tahu, hanya sekalipun itu bukan seperti tanaman, ya, tetap ada di dalam tanaman itu tetap biasanya hanya satu tanaman, tetap di dalamnya ada yang namanya serbuk sari jantan dan betina. Ya, Allah ciptakan itu supaya bisa bertumbuh dan berkembang. Tetapi Allah sendiri, makanya Allah itu tidak berkembang dalam bentuk menjadi banyak, karena Dia tidak punya pasangan hidup. Ya. Jadi itu sebenarnya kita melihat juga keserupaan awalnya. Adam serupa dengan Allah, yaitu diciptakan sendiri. Semua yang lain diciptakan berpasangan, tapi Adam diciptakan sendiri. Kenapa Adam tidak diciptakan ada pasangannya? Karena memang dia diciptakan serupa dengan Allah. Karena Tuhan juga tidak punya pasangan. Ya. Untuk kita pahami hal ini. Nah, kalau kemudian dibentuk Hawa, itu karena Tuhan kasihan kepada manusia. Semua yang lain yang Dia perintah, yang Dia kuasai itu hidup berpasangan, tapi dia tetap seorang diri. Ya. Maka diciptakanlah seorang pendamping, seorang penolong yang sepadan dengan dia. Ya. Jadi bukan sama dengan dia, tapi hanya sepadan. Diciptakan bukan lagi ambil dari tangan liat yang baru, tetapi diambil dari tubuh Adam. Makanya ketika Adam menerima Hawa itu Adam bilang, inilah tulang dari tulangku, ya, dan daging dari daging. Jadi sebenarnya itu tetap satu, hanya sudah menjadi satu pribadi lagi, itu Hawa. Tetapi itu berasal dari diri Adam. Diciptakan tidak lagi disebut serupa dengan Allah, tapi sepadan dengan Adam. Itulah kalau kita seperti pertanyaan yang lalu, kenapa perempuan terbatas dalam pelayanan? Karena dia memang tercipta
yang akan menjadi raja-raja hanya laki-laki. Ya, yang akan menjadi raja-raja itu 24 ketua-ketua, itulah 24 raja-raja, itu hanya laki-laki. Jadi tidak ada perempuan di sini. Nanti ke bawahnya baru ada laki-laki. Inilah ditunjukkan kenapa Rasul tidak ada perempuan, hanya ada paling tinggi Nabi. Tidak ada Rasul. Kemudian tahapan penciptaan manusia seperti tanah liat itu di tangan penyunan, yaitu pengolahan bahan sampai siap pakai. Jadi bagaimana manusia diciptakan itu, kita diminta untuk belajar kepada tukang peri. Ya, bagaimana tangan di tangan tukang peri, demikianlah tangan di tangan Tuhan. Pembentukan tahapan mengubah bongkahan tanah liat pasti menjadi benda-benda yang dikehendaki. Ada pengeringan, ada pembakaran, ada pembasiran, dan pembakaran lasir. Itulah proses di dalam membuat keramik yang dari tanah liat menjadi keramik. Ada langkah-langkah seperti ini. Ya. Kemudian tujuan penciptaan. Tujuan penciptaan itu seperti apa? Ya, nanti kita akan bahas secara detail tentang langkah-langkah ciptaan. Supaya berkuasa atas ikan-ikan, burung-burung, ternak, dan atas seluruh bumi dan isinya. Ini diberikan kepada Adam. Manusia ditempatkan dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi kita perhatikan apa yang menjadi tugas manusia. Ini tujuan penciptaannya. Ya. Belum ada Hawa di sini. Belum ada Hawa. Kemudian hasil ciptaan, Adam serupa dengan segambar dengan Allah, barang tujuh berwarna dan isinya. Makanya dalam segala kehidupan di bumi jatuh dalam dosa tertutup dan akan mati. Ini hasil ciptaan. Sudah bagus pertama, tapi lama-lama rusak. Ya, jatuh dalam dosa dan akhirnya tertutup dan akan mati. Inilah hasil ciptaan pertama. Padahal sudah bagus berkuasa atas bumi dan segala isinya, diperintahkan untuk beranak cucu dan sebagainya, ya, untuk menguasai taman itu, tetapi ternyata bahwa Adam jatuh. Berarti dia tidak lagi berkuasa, ya, tidak lagi berkuasa. Manusia jadi jahat semata-mata, maka Tuhan menyesal menciptakannya. Perhatikan kejadian ayat ini. Allah menyesal. Ya. Jadi sebenarnya Adam itu waktu sudah jatuh dalam dosa dan manusia bertambah jahat, Allah pun akhirnya menyesal menciptakan manusia. Tetapi Allah tidak mungkin dalam penyesalannya memusnahkan. Tapi bagaimana Allah merancang memperbaikinya. Kita melihat proses bagaimana penciptaan manusia pertama, Adam dan Hawa. Ini serupa Adam dengan Tuhan, serupa, ya, melalui firman dia serupa. Tetapi Hawa ini hanya sepadan dengan Adam. Jadi Hawa tidak serupa dengan Tuhan. Ya, hanya Adam yang serupa dengan Tuhan. Tapi kita tahu bahwa ciptaan ini gagal, baik dari Adam dan Hawa itu sekarang karena dosa. Makanya Allah akan memperbaikinya buat suatu ciptaan yang baru. Makanya ada Allah, ada rencana Allah dalam penciptaan kembali. Ya, Iblis berhasil merusak ciptaan Tuhan di bumi, maka Allah merencanakan penciptaan manusia baru, yaitu Adam kedua. Ya. Allah merancang itu, dan kita sudah tahu bahwa sudah dirancang dari awal. Pada saat Allah menghukum Adam dan Hawa, di situ sudah dikatakan bahwa keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala ular itu. Siapa itu berbicara? Tuhan Yesus berbicara. Adam kedua yang akan diciptakan
ciptakan yang akan meremukkan ular itu. Ya. Dalam persiapan penciptaan baru, manusia selalu membantah dan mengikuti kemauannya sendiri. Perhatikan sejarah dalam Alkitab, ya, bagaimana manusia terus membantah Tuhan, terus mengikuti keinginannya sendiri. Itulah manusia. Semakin jahat saja manusia itu. Ya. Tuhan membawa Yeremia untuk belajar dari tukang periuk bahwa proses kehidupan penciptaan baru mirip dengan bejana yang sedang dibentuk. Bagaimana kita memahami proses penciptaan baru ini dalam diri kita saat ini? Kita belajar, kita melihat bagaimana proses yang dilakukan oleh seorang tukang periuk, supaya kita paham. Oh, ini proses yang sedang terjadi dalam diri kita. Ya. Tanah liat harus melalui beberapa proses baru jadi bejana yang berkualitas. Harus ada proses yang dilewati. Jika satu langkah saja dilewatkan, maka bejana yang bentuknya kurang bagus. Jadi kalau ada langkah-langkah yang tidak dilakukan, maka hasilnya tidak bagus. Misalnya tidak perlu dibakar, atau dikurangi apinya, atau tidak perlu dijemur, atau tidak perlu diglasir, maka hasilnya pasti tidak bagus. Ya. Ketika tanah liat tidak mengikuti bentukan dan rusak, maka prosesnya akan diulang kembali. Ya, perhatikan saja tukang periuk itu. Pada saat dia sedang membentuk, kemudian rusak, maka dia tidak akan buang tanah yang sudah rusak ini, tapi dia akan proses lagi. Mungkin dia lumatkan lagi, dia banting-banting lagi, kemudian dia bentuk lagi. Bisa dia bentuk benda yang baru, benda yang lain, dan dia akan membuat sesuatu yang lebih baik lagi, lebih berkualitas lagi. Untuk menghasilkan hasil yang bermutu ditentukan oleh proses pembuatan, jenis tungku dan tingkat suhu pembakaran. Jadi untuk mendapatkan hasil yang sangat bagus, ini ditentukan oleh prosesnya seperti apa, jenis tungkunya apa, tingkat suhu pembakarannya bagaimana. Nah, inilah yang ada, yang biasa dikenal dengan metode. Ini ada dibakar dengan suhu 900 sampai 1100 derajat Celcius. Jenis ini memiliki daya serap 5-10%. Contoh beberapa genteng bata dan lain. Ya. Nah, kita lihat bahwa jenis ini yang dibakar pada suhu sekian, hasilnya adalah batu bata genteng. Apalagi kalau batu bata yang dibakar di bawah lagi dari itu, ya makanya gampang lumat lagi. Tapi batu bata yang keras seperti batu adalah kalau dibakar dengan baik, diproses dengan baik, dia akan benar-benar seperti batu. Kemudian firmware, yaitu suhu 1200 lebih tinggi lagi, daya serap antara 2-5% kekerasan seperti batu, jadi dia lebih keras lagi. Ya. Kemudian porselen ini 1260, jadi naik suhunya lagi. Ya. Dan daya serapnya 0% hingga 1%, daya serap air maksudnya. Ya. Digunakan untuk bahan bangunan mengingat kekerasan dan kestabilan. Ya, seperti contoh keramik. Ya. Porselen itu 1260 itu hasilnya. Ya. Dia akan sangat keras. Jadi kita bisa bayangkan ini dari tanah jadi keras seperti itu. Berikut ini macam-macam tungku pembakaran. Tungku dengan bahan bakar listrik, tungku dengan bahan bakar minyak tanah, biasanya digunakan untuk membakar tradisi. Tungku ladang, yaitu yang dibakar dengan kayu, seperti orang bakar ini tradisional. Tungku ledak, pembuatannya dengan batu ledak dan batu bata, jadi bentuknya kurang bagus. Tungku dengan bahan bakar gas, tungku ini dengan
ini berbicara salib, ini berbicara kesusahan, ini berbicara tantangan, ujian dalam kehidupan kita. Semakin sering diuji dan semakin kuat dalam ujian, maka dia layak jadi benda mulia, yaitu gereja pengantin. Tapi kalau hanya dibakar ringan saja, tidak bisa dibakar terlalu tinggi, karena kalau dibakar terlalu tinggi memberontak, mengeluh, bersungut-sungut, maka terpaksa hanya jadi benda biasa. Nah, kalau dibakar jadi benda biasa pun masih bersungut-sungut, tidak jadi dibakar. Apa artinya kalau tidak jadi dibakar? Apalagi kalau baru dijemur sudah mengeluh, ya, baru dijemur panas terik matahari, berbicara baru tantangan kecil-kecilan, belum penderitaan, baru tantangan, baru godaan dan sebagainya, sudah kalah, sudah gagal, maka dia tidak akan dibakar. Artinya tetap jadi ciptaan lama, tetap tidak bisa jadi ciptaan baru, berarti akan masuk dalam penghukuman yang kekal. Kita bandingkan melalui bagaimana dengan proses salib, ya, yang dibakar dengan tungku biasa, jerami dan lain-lain kayu bakar, ya. Dan ini yang lebih modern sedikit, tetap dengan materi kayu bakar. Kemudian yang dibakar dengan pakai oven, menggunakan listrik dan gas. Ya, tadi ovennya jangan kita pakai oven sama yang itu, ya. Ini oven ruangan besar, ya, sangat panas di dalamnya. Jadi bagaimana proses salib itu dalam kehidupan kita melalui proses-proses ini? Itulah yang sedang terjadi, itulah yang sedang kita hadapi, proses ini. Kenapa? Karena kita sedang diproses dalam menuju kepada ciptaan baru. Makanya proses itu ada. Nah, semakin tinggi pembakaran, hasilnya semakin berbeda. Kita lihat ada 3 tingkatan, ya. Yang benda biasa, kemudian ini yang sedang, dan ini yang paling berkualitas, paling baik, ya. Ini tentu sangat keras, tidak menyerap air lagi, kadar air, ya. Kalau ini masih bisa menyerap air sedikit, ya. Tapi sedikit saja, ya. Tadi digambarkan 5% atau 2%. Nah, untuk jadi renungan dalam kehidupan kita, bahwa proses yang kita jalani dalam kita percaya, kita menghadapi tantangan, kita menghadapi ujian ini adalah proses pembentukan, menjadikan kita menjadi suatu benda yang mulia, ciptaan yang mulia. Jadi kita harus rela. Kalau kita tidak siap, kita tidak rela, maka kita tidak akan jadi apa-apa. Ya. Jangan pernah mengeluh dalam mengikut Tuhan, karena memang proses pasti terjadi. Kalau kita mengeluh, maka proses itu tidak dilanjutkan, karena Tuhan tidak akan memaksa. Tetapi yang rela, yang mau, maka Tuhan akan proses terus sampai kepada mencapai kesempurnaan. Nah, ketika mencapai kesempurnaan,
Jadi harus terus berjalan, terus melangkah sampai kepada mencapai kesempurnaan. Ya. Karena sama dengan tanah liat, kalau terus gagal, kapan jadinya? Ya kan? Begitu dibentuk, gagal lagi, dibentuk, gagal lagi, rusak lagi. Nah, demikianlah pembentukan iman kita. Kalau iman kita tidak pernah bertumbuh, kapan mau bisa dewasa di dalam iman? Ya. Jadi Tuhan akan ciptakan kembali manusia yang lebih berkualitas dan lebih mulia dari yang pertama. Dari yang serupa dengan Allah akan diciptakan menjadi yang sepadan dengan Allah. Kenapa? Karena yang Adam keduanya adalah Kristus. Kristus adalah Allah. Jadi manusia kedua, manusia Allah, sama dengan Allah karena dia adalah Allah. Ya. Walaupun dia manusia Allah. Itu sebabnya dikatakan Allah Bapa sangat meninggikan dia dan memberikan nama segala nama di atas segalanya. Ya. Meninggikan nama Yesus. Memberikan segala kuasa diserahkan kepadanya. Kenapa? Karena dia memang Allah. Tetapi dalam status sebagai Adam kedua, sebagai manusia Allah, maka diserahkan kuasa itu. Nah, dengan demikian waktu mau dibentuk sama seperti Adam, waktu mau dibentuk Hawa, demikianlah Kristus waktu mau dibentuk gereja pengantin harus ditidurkan dulu, baru diambil tulang rusuknya. Demikianlah Adam harus mati. Tuhan Yesus harus mati. Ketika Yesus mati, barulah lambungnya ditombak dengan tombak dan darah pun keluar. Ya. Darah yang tercurah dari lambung Yesus inilah yang akan membentuk gereja Tuhan. Dari situlah terbentuknya gereja Tuhan. Makanya kenapa gereja Tuhan disebut awalnya itu ada baptisan darah. Ketika kita percaya Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita mengalami proses yang namanya baptisan darah. Nanti selanjutnya baru muncul baptisan air. Baptisan darah ini yaitu pada saat kita percaya. Sudah kita percaya, baru kita mau terima baptisan air. Ya. Bejana yang rusak ini akan dihancurkan dan tanahnya dilumatkan kembali, barulah dibentuk menjadi bejana yang baru. Bayangkan kalau sudah dibentuk, sudah jadi, tapi pecah lagi. Berarti harus dilumatkan lagi untuk dibentuk ulang. Selain makan waktu lagi, ini butuh kehati-hatian lagi untuk menciptakannya, membentuknya. Demikianlah dalam proses kehidupan kita, perjalanan iman kita tentu akan makan waktu yang lebih lama lagi supaya kita bisa jadi gereja pengantin. Kalau ketika kita bertobat jatuh lagi, makanya kita harus terus-menerus mengeluarkan buah-buah pertobatan. Jangan jatuh bangun dalam pertobatan. Jadi dalam proses penciptaan manusia baru, maka tubuh yang lama harus dilumatkan, dimatikan secara keinginan kedagingan. Inilah dilumatkan, harus bagaimana semua keinginan daging dimatikan, ya, dilumatkan. Nah, kita melihat bagaimana rencana Allah bagi manusia dan dari kekal sampai kekal. Ya. Proses penciptaan ini, inilah manusia pertama, Adam dan Hawa, di dalam bumi yang dikatakan bumi itu sempurna. Inilah hasil penciptaan awal.
Jadi Adam dan Hawa yang sudah jatuh ini akan dibentuk menjadi satu manusia baru, ya, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus dan gereja pengantin. Inilah hasil dari ciptaan baru, ciptaan yang kedua, manusia Allah. Melalui proses yaitu persiapan dan pembuatan maket atau pembuatan contoh dan kemudian pelaksanaan penciptaan. Kenapa Tuhan Yesus masuk dalam ciptaan baru? Disitulah awal mulanya pelaksanaan penciptaan, ya, penciptaan baru. Dan awalnya baru dipersiapkan, Nuh dipersiapkan, bumi dipersiapkan, dan masuk Abraham dipersiapkan. Ya. Ketika masuk dalam anak Abraham, itulah Ishak, maka ini masuk maket. Maket artinya perencanaan yang dibuat dalam bentuk contoh 3 dimensi. Ya. Jadi beda dengan gambar itu kan 2 dimensi saja. Nah, kalau maket itu 3 dimensi. Jadi benar-benar kita akan melihat bentuknya seperti ini. Nah, demikianlah Ishak ini dibentuk Tuhan sebagai contoh bagaimana Allah akan menciptakan anak kedua. Jadi di sana rancangannya. Bagaimana Ishak harus dipersembahkan, maka demikianlah Yesus harus dipersembahkan. Walaupun Ishak dipersembahkan hanya menjadi tidak jadi dipersembahkan, tapi digantikan dengan anak domba, tapi sudah siap dipersembahkan. Kenapa digantikan anak domba? Karena itu hanya maket, belum pelaksanaan. Tapi ketika Yesus dipersembahkan, itu tidak bisa digantikan karena itu sudah pelaksanaan. Ya, makanya tidak bisa digantikan. Di sini hanya pakai. Nah, dalam proses penciptaan ini kita tahu bahwa Tuhan juga mengisikan berbagai proses. Inilah tungkunya. Ya, ada Babel 1, ada Babel 2, ada Babel 3. Itu tungkunya menjadi tungku pembakar. Jadi adanya Babel 1 persiapan. Kita tahu bahwa ketika Tuhan sudah memilih Nuh, ya, dan kemudian ternyata keturunan Nuh banyak lagi yang jahat, manusia bertambah jahat, maka Tuhan menghancurkan manusia yang membangun menara Babel. Tuhan sebarkan. Ya. Nah, dari sini muncul lagi Babel kedua, Tuhan izinkan. Jadi artinya Babel 1, 2, 3 ini Tuhan izinkan ada untuk supaya rencana Allah berjalan. Ya. Ketika Babel pertama dibangun, Tuhan turun supaya rencana Allah jalan. Babel kedua dibangun, Tuhan turun juga menghukum Nebukadnezar. Ya, bagaimana Tuhan menghukum Nebukadnezar? Nah, tetapi itu sudah dirancang. Babel kedua ini akan menjadi satu dengan Babel ketiga, yang digambarkan dengan 4 binatang. 4 binatang itu mulai dari yang masuk dalam Babel pertama itu 4 binatang, ya. Mulai dari singa, kemudian ada beruang, kemudian macan tutul, dan ketiga binatang yang sangat ganas, yang tidak jelas binatang apa, tapi dia bertanduk 10. Nah, inilah gambaran bagaimana binatang Babel ketiga ada perpaduan dari sini. Nah, kita melihat bahwa Babel kedua ini digambarkan dengan patung. Patung yaitu patung Nebukadnezar. Nah, di dalam patung ini tergambar ada beberapa kerajaan di dalam, yang mulai dari Babel sampai kepada Antikristus.
berjalan. Ini membentuk gereja Tuhan. Ini dalam proses penciptaan. Lantas kenapa sekarang seperti pembakaran kurang terjadi? Karena pembakaran itu berbicara penganiayaan, penjajahan, penderitaan. Ya. Pembakaran sebenarnya penganiayaan. Ya. Diproses, dibakar, dibentuk. Tetapi sekarang kenapa pembakaran itu kurang? Kenapa? Karena kita masih masuk dalam zona aman. Tidak ada penjajahan, tidak ada perbudakan, ya. Tidak ada penganiayaan, apalagi ada HAM. Ini sekarang yang sedang terjadi. Kenapa? Karena mulai dari Perang Dunia Kedua. Sesudah Perang Dunia Kedua muncullah Anglo-Saxon. Anglo-Saxon sebagai penguasa, yaitu Amerika dan Inggris. Itu yang digambarkan di sini, di daerah di Wahyu dikatakan dia belum diberikan kuasa sebagai raja. Di sisi lain Tuhan memerintahkan 4 malaikat menahan angin supaya di bumi tidak ada angin. Ini berbicara angin peperangan. Karena dengan angin peperangan lah terjadi perang dunia. Kenapa perang-perang yang terjadi mulai dari Babel sampai kepada zaman Roma? Kenapa nanti pada Perang Dunia Kedua dan pertama dan kedua yang sangat dahsyat? Kenapa yang awal-awalnya tidak sedahsyat itu? Karena angin yang bertiup belum bersatu dengan materai kedua. Tetapi ketika bersatunya angin yang bertiup yang dilepas pada zaman Daniel, ya, ingat angin ditiupkan dari surga, terjadilah peperangan. Ya. Bangkitlah binatang buas dari laut, berbicara bangkitlah kekuasaan negara-negara yang besar. Itu karena setelah perang menguasai negara-negara, bangsa-bangsa. Nah, tapi kenapa nanti di perang kedua yang sangat dahsyat? Karena ini bertemu dengan angin ini bertemu dengan materai yang kuda merah. Ya. Kuda merah dan angin ini adalah alat untuk membakar. Ditambah lagi dengan kuda pertama, kuda putih. Ya, ini adalah berbicara tentang putih palsu, ya, tentang pengajaran yang palsu. Ini juga yang akan ikut membakar gereja Tuhan. Apakah gereja Tuhan akan terbentuk menjadi gereja yang benar-benar mulia, yang benar-benar tulus, ya, lolos dari segala macam penderitaan dan tantangan? Inilah tujuan pembakaran ini. Tapi kenapa sekarang aman? Karena Tuhan menahan angin. Walau materai kedua berjalan, tapi Tuhan menahan angin. Artinya peperangan ditahan. Ya. Makanya sejak itu peperangan tidak ada lagi perang besar, hanya perang kecil-kecil. Tidak ada lagi perbudakan. Bangsa-bangsa jadi pada merdeka sampai hari ini. Tetapi ingat, angin akan dilepas lagi. Dalam kitab Wahyu ada saatnya nanti angin akan dilepas dan kepada binatang itu, yaitu Anglo-Saxon, akan diberikan kuasa sebagai raja pada saat itu. Berarti dia akan nantinya akan menjajah juga, memperbudak bangsa-bangsa, tapi bersama dengan binatang yang terakhir, yaitu bersama dengan Antikris. Ya. Nah, kita tahu bahwa ini adalah proses pembakaran. Tetapi pembakaran oleh Antikris ini sangat dahsyat. Firman Tuhan mengatakan kalau tidak dipersingkat waktunya tidak akan ada yang selamat. Benar-benar mengerikan. Jadi pembakaran itu melampaui batas. Karena melampaui batas, makanya tidak akan ada bisa yang bertahan. Itu sebabnya Tuhan persingkat waktunya, yaitu dengan segera mengadakan pengangkatan gereja yang sudah sempurna. Ya. Sebabnya sebelum masuk dalam masa Antikris ini, karena Antikris ini bekerja mulai dari kegerakan besar, mereka sudah
Ya. Di sini tidak perlu lagi iman, yang penting percaya saja. Ya, imannya cukup percaya saja, tidak perlu lagi bertobat. Ya, tidak perlu bertobat. Hukum berubah, tidak ada lagi pertobatan. Silakan, mau bikin apa saja boleh, silakan. Tuhan tidak tuntut. Yang penting tetap percaya. Jangan tinggalkan kepercayaan. Ya, itu saja yang ada di sini. Tetapi pembakaran benar-benar luar biasa. Kita akan mengalami yang namanya penderitaan dalam tubuh jiwa dan roh. Karena antikris akan melaksanakan suatu tekanan yang sangat dahsyat, penyiksaan yang sangat dahsyat, perudahan yang sangat dahsyat, ya, penyiksaan yang luar biasa. Jadi marilah kita renungkan ini, bahwa memang Tuhan izinkan ini adalah proses pembakaran, adanya Babel. Bagaimana kesiapan kita? Ini tentu sangat tergantung dari apakah kita rela memberi diri untuk diproses oleh Tuhan, untuk dibentuk oleh Tuhan. Inilah yang harus kita renungkan baik-baik supaya kita bisa masuk dalam ciptaan baru, ciptaan yang mulia. Nah, kalau dari sini atau dari sekarang, ya, kita tidak mengikuti yang namanya pembakaran, otomatis kita tidak akan bisa sempurna. Tidak bisa sempurna kalau tidak mengalami pengangkatan. Itu sebabnya pembakaran tetap terjadi di zaman antikris. Maka lebih bagus kita dibakar sekarang daripada dibakar nanti. Maksudnya lebih bagus kita menderita demi Kristus sekarang daripada menderita demi Kristus akan datang pada zaman antikris. Karena penderitaan pada saat itu, penderitaan dalam tubuh jiwa yang sangat sadis, sangat mengerikan. Banyak orang bertahan karena sudah tahu firman, karena lebih menderita lagi kalau di dalam neraka kekal. Zaman antikris itu hanya singkat, hanya 3,5 tahun, ya, dibandingkan dengan neraka kekal. Apa yang bisa dilakukan oleh iblis dalam menyiksa manusia tidak sebanding dengan apa yang ada di dalam neraka kekal. Karena iblis pun ada di dalam neraka kekal itu dan menderita di sana. Artinya bahwa penderitaan gereja Tuhan, orang percaya dalam zaman antikris, itu tidak akan sama dengan penderitaan di dalam neraka. Ya. Sebabnya kita harus tahan. Artinya kita ingat ini ketika kita tidak bisa terangkan. Ya. Itu sudah disampaikan memang. Kalau kita tidak terangkan, ingat, supaya kita bisa selamat, jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Tetapi kalau memang